Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di diskusi Sekolah Sahabat dari YouTube Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Memang dulu YouTube Rumah Sakit Advent Bandung, tetapi sekarang adalah channel yang kita gunakan adalah Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Kita sudah tiba di pelajaran dengan judul Ditangkap dan Diadili. Tetapi sebelum kita melanjutkan diskusi kita, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, berkati kami akan mengikuti diskusi Sekolah Sahabat, biarlah apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan akan menambah kehangatan rohani kami, dan tentunya mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Ditangkap dan Diadili. Ini adalah pasal-pasal terakhir dari buku Markus dan juga hari-hari terakhir dari perjalanan pelayanan Yesus selama ada di dunia ini. Pelajaran Sekolah Sahabat kita kembali mengingatkan atau mengangkat cerita yang kontradiktif, berlawanan. Ya, seorang wanita yang menyerahkan atau mengurapi kepala Yesus dengan minyak yang sangat mahal, parfum yang sangat mahal. Di sisi yang lain, salah seorang muridnya begitu mementingkan diri, hanya dengan 30 keping perak dia meninggalkan kesetiaannya. Lalu di sisi yang lain, di mana Yesus berbicara di depan mahkamah pada waktu dia diadili, sementara Petrus meninggalkan, mengingkari atau mengkhianati kesetiaannya daripada siapa? Yesus Kristus. Baik, ayat hafalannya dari Markus 14 ayat 36 dikatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itu ayat inti yang diambil atau dipilih menjadi ayat hafalan yang tentunya menjadi panduan ingatan bagi kita selama mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat 1 pekan ini. Baik, pelajaran hari Minggu ini judulnya tak terlupakan. Itu seorang wanita yang mengorbankan, memberikan nafkah dari apa yang dia dapat selama 1 tahun hasil kerjanya. Dia beli parfum lalu dia urapi orang yang perlu dia urapi. Lalu di sisi yang lain, bagaimana Yudas bersekongkol dengan orang-orang Romawi, pemimpin-pemimpin tentara Romawi untuk mengkhianati siapa? Yesus Kristus. Disitulah Yesus ditangkap pada waktu dia berada di mana? Di Taman Getsemani. Ini adalah satu kejadian yang sangat kontras, bertolak belakang sekali, kontradiktif, sehingga kedua peristiwa ini atau kedua orang ini sangat menempel di kepala seseorang. Ada sebutan mengatakan bahwa kalau kita mau terkenal, lakukan sesuatu yang di luar nalar sehingga kita lebih mudah untuk untuk diingat. Banyak sekarang influencer atau youtuber itu melakukan sesuatu di luar nalar kita sehingga mereka sangat diingat. Lalu di sisi yang lain, Yudas juga. Yudas itu sangat dekat dengan Yesus Kristus. Mana Yesus pergi, Yudas itu selalu mendampingi. Dan Yudas itu adalah boleh dikatakan bendahara yang memegang keuangan di antara murid-murid itu. Dia orang yang sangat pintar. Tetapi itu faktanya. Yudas mengkhianati apa
yang selama ini dia yakini. Ya, rupanya dia berpura-pura saja, persekongkolan. Dia menutupi rencananya dengan sesuatu yang baik. Jadi di satu sisi seorang perempuan diingat karena dianggap menyia-nyiakan, pemborosan. Dia melakukan sesuatu yang di luar logika. Nah, di sisi yang lain, Yudas juga diingat oleh karena dia melakukan di luar nalar. Begitu dekatnya dia dengan Yesus Kristus, guru untuk melupakan Yesus Kristus sebagai guru dan juga pemimpinnya. Baik, kita masuk kepada hari Senin, yaitu perjamuan malam terakhir. Jadi saudara-saudara, saya menarik ikuti kronologis daripada peristiwa ini. Jadi ada hari-hari raya yang harus mereka ikuti menjelang hari raya Paskah. Jadi dikatakan peristiwa itu Selasa malam atau hari Rabu. Lalu mereka makan malam terakhir, itu Rabu malam menjelang besoknya hari apa? Hari Kamis. Jadi saudara-saudara, kembali saya mau mengingatkan bahwa Paskah itu memang menggambarkan atau melambangkan kematian daripada Yesus Kristus. Ya, memang melambangkan. Jadi setiap tahun Yesus, termasuk orang-orang Ibrani dimanapun mereka berada di luar Yerusalem, mereka harus pulang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, Paskah itu diawali di Keluaran pasal 12, di mana mereka harus sisihkan anak domba umur setahun, tidak bercacat, jantan, lalu potong, makan malam dengan sayur pahit. Itu yang mereka lakukan. Tapi menariknya adalah perjamuan malam terakhir atau sering kita kenal dengan Last Supper ini, bahwa di sana tidak ada daging yang mereka makan. Justru yang mereka makan itu adalah roti. Jadi sejak saat itulah makan daging untuk memperingati kematian Yesus Kristus itu digantikan dengan roti. Jadi tidak heran sampai saat ini, sampai sekarang, umumnya gereja-gereja Kristen dan kita khususnya gereja Masih Hari ke-7 merayakan perjamuan kudus itu atau mengingat perjamuan kudus itu dengan makan roti dan minum anggur. Dan jangan salah, memang waktu makan malam terakhir mereka makan roti, tidak ada daging. Kenapa? Pada waktu Keluaran pasal 12 mereka juga makan roti yang tidak beragi. Maksud saya adalah bahwa di malam terakhir itu, Last Supper itu, daging tidak ada. Digantikan itu adalah roti menjadi bagian utama daripada peristiwa malam itu. Di dalam buku 1 Korintus 5 mengatakan bahwa anak domba Paskah itu sudah mati, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi kematian Kristus itu menggenapi lambang atau nubuatan, perlambang praktek ibadah tentang Paskah. Nah, saudara-saudara, ini tambahan sedikit saja, tidak di sekolah sahabat. Kita sering sulit menjawab kalau ada rekan kita, rekan kerja, rekan sekolah yang menanyakan kepada kita apakah orang Advent merayakan Paskah. Kalau dari keterangan ini, tentu kita merayakan, bukan hanya 1 tahun sekali, tapi 1 tahun 4 kali, karena gereja kita merayakan perjamuan kudus, mengadakan perjamuan kudus itu 1 kuartal sekali, 1 triwulan sekali. Artinya 1 tahun itu 4 kali. Jadi kita sebenarnya merayakan Paskah, tetapi bedanya adalah kita merayakan Paskah tidak seperti orang-orang Nasrani secara umumnya, karena mereka merayakan Paskah sesuai dengan kalender yang beredar di seluruh dunia. Tapi gereja kita merayakan Paskah itu dengan cara mengikuti upacara perjamuan kudus, karena perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita terhadap peristiwa Yesus mati di atas kayu salib dan kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita melalui baptisan yang kudus.
Lalu yang berikutnya saudara-saudara, kita akan masuk kepada hari Selasa. Judulnya adalah Getsemani. Setelah Yesus menyelesaikan makan malam terakhir itu atau Last Supper itu, Yesus beserta 3 sahabatnya ya. Petrus ada, Yakobus ada, lalu Yohanes juga ada di sana. Jadi mereka ini selalu pergi bersama. Saya katakan tadi bahwa Yudas itu salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus. Kemana Yesus pergi dia ada. Tapi malam itu dia tidak ada. Kenapa? Karena dia pergi bersekongkol dengan tentara-tentara Romawi untuk menangkap Yesus Kristus dengan imbalan 30 keping perak. Nah, yang menarik dari peristiwa Getsemani ini adalah memang Yesus selalu lakukan ini. Yesus selalu berdoa tengah malam atau pagi-pagi benar. Dia selalu berdoa, lalu dia lakukan itu untuk menguatkan hubungannya dengan Bapanya yang di sorga. Nah, malam itu Yesus sebetulnya berharap bahwa ketiga sahabatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, juga turut berdoa. Nah, Getsemani ini ya jaraknya agak jauh juga dari tempat yang mereka lakukan untuk apa? Untuk perjamuan kudus itu atau Last Supper itu. Ya, jaraknya cukup jauh. Jadi setelah tiba di tempat itu, Yesus berharap ketiga sahabatnya itu turut berdoa, tapi kenyataannya ketiga sahabatnya itu malah tertidur. Ya, Yesus berdoa rasanya mau mati, lalu dia melihat sosok Musa dan Elia menghampiri dia pada malam itu. Jadi saudara-saudara, harapan daripada Yesus Kristus adalah cawan penderitaan itu terlepas dari dia. Karena dia mengerti, dia sudah melihat bagaimana ngerinya kematian yang didasari atau kematian itu pada saat terputus hubungan kita dengan Tuhan. Kematian selama-lamanya itu atau kebangkitan yang kedua itu. Kenapa saudara-saudara? Saya ingat satu pengalaman waktu di Sumatera Utara. Jadi dikeluarkanlah satu buku tentang perkembangan gereja Advent di Sumatera Utara. Nah, di satu gereja ada satu buku bab tentang satu gereja, ada satu pendeta yang tidak dicatat. Ditulis di sini. Bukan hanya komplain, malah dia cenderung marah. Dia kata, loh seolah-olah jasa saya tidak diingat di situ. Kan kira-kira begitu. Jadi seperti yang sering saya katakan bahwa kematian itu adalah berhentinya sejarah hidup seseorang. Betapa ngerinya saudara-saudara kalau sejarah kita itu tidak diingat dan tidak dikenal oleh orang. Tidak ada lagi. Itulah salah satu yang membuat Yesus merasa begitu mengerikan peristiwa itu. Sehingga doa Yesus seperti ayat inti tadi. Ya Aba, ya Bapa, kalau memang bisa lalukanlah cawan ini. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi pelajaran yang lain disinggung pernyataan Aba, ya pernyataan Aba dan Bapa itu. Tapi di pelajaran yang kita pelajari sekarang, di pelajaran hari Selasa ini mengingatkan kita bahwa bagaimana penderitaan, bagaimana beban yang dirasakan oleh Yesus Kristus pada waktu makan malam terakhir itu. Kita masuk kepada hari Rabu. Menanggalkan semua untuk meninggalkan Yesus. Ini menarik juga ya. Dia tanggalkan semua, dia lepaskan semua. Justru untuk meninggalkan siapa? Di sini dibahas lebih jauh lagi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Judas dan juga Petrus. Karena pada saat Yesus ditangkap, Petrus ada di sana. Ya, Petrus ada di sana. Petrus berada dengan rombongan murid-murid di sana. Tetapi pada waktu Petrus ditanya oleh seseorang,
untuk mengkonfirmasi lah istilah. Bukankah kamu itu murid yang di sana? Bayangkan di Taman Getsemani mereka sama-sama, Petrus, Yohanes, Yakobus, sama-sama. Dan bukan hanya di situ saja mereka bersama-sama, di kesempatan-kesempatan yang lain pun mereka bersama-sama. Tentara Roma pun melihat kebersamaan mereka itu. Lalu ditanya oleh seseorang mengkonfirmasi bahwa kamu kan sahabatnya, kamu kan temannya. Tetapi yang terjadi adalah Petrus menyangkali apa yang sudah dia dapatkan dari Yesus. Jadi dia tinggalkan semuanya. Statusnya sebagai murid Kristus, statusnya sebagai sahabat. Ya, dia orang yang terpandang juga di antara murid-murid itu. Tapi dia tinggalkan semuanya, tanpa sadar dia meninggalkan siapa? Yesus Kristus. Nah, yang menariknya adalah cerita kontras yang lain adalah sebetulnya yang dia lakukan itu sama dengan Judas lakukan. Perbedaannya adalah pada waktu Judas menyesali perbuatannya, dia tidak datang kepada Yesus Kristus. Dia melakukan cara sendiri untuk menyatakan penyesalannya dengan cara bunuh diri. Sementara Petrus, dia akui kesalahannya, dia mau menunjukkan bahwa yang dia lakukan itu adalah tidak baik. Dia menyatakan penyesalannya dengan cara bertobat, dan kita sama-sama tahu bahwa Petrus menjadi salah satu bapak-bapak kekristenan yang pertama. Bahkan kalau kita bicara Paus, nama Petrus itu yang paling pertama disebutkan. Baik, kita masuk kepada hari Kamis. Oke. Pada waktu Yesus berada di persidangan di mahkamah itu, Yesus ditanya oleh imam besar, ditanya juga oleh orang-orang di Sanhedrin. Pertanyaannya adalah, apakah engkau seorang Mesias? Yesus menjawab, seperti yang engkau katakan. Artinya Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Mesias adalah orang yang diutus. Benar, Yesus adalah orang yang diutus. Dari mana kita tahu bahwa Yesus adalah orang yang diutus? Kalau saudara-saudara ingat, pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia keluar dari air. Ada satu peristiwa di mana Roh Kudus datang mengurapi atau mengutus Yesus Kristus. Inilah anakku yang kukasih kepadanya. Dan sejak itulah Yesus menerima pengutusan itu. Dia pergi untuk menjalankan misinya. Misinya adalah sebagai juru selamat terhadap dunia ini. Nah, itulah yang ditanya oleh penguasa saat itu. Walaupun Yesus tidak kata, oh ya saya masih ada, ya seperti apa yang kamu katakan. Artinya Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias. Nah, bagi orang-orang saat itu, kalau ada orang yang mengaku dirinya adalah utusan Allah atau dirinya adalah Allah sendiri yang bisa mengampuni dosa orang, itu sesuatu yang menghujat. Tapi Yesus katakan itu. Nah, di peristiwa yang lain, pemimpin saat itu memang merasakan dan melihat bahwa orang ini memang utusan. Nah, kembali di pelajaran hari Kamis dimunculkan cerita bagaimana Petrus mengkhianati siapa? Yesus Kristus. Dia menyangkal Yesus sampai ayam berkokok 3 kali. Baru dia disadarkan bahwa oh iya, apa yang Yesus nyatakan pada waktu makan malam terakhir itu ternyata terjadi. Karena kan Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Yesus katakan, oh tentu, wow, aku pun siap mati
Terus kata sebelum engkau menyangkal 3 kali ayam kokok bahkan apa? Ayam berkokok 3 kali. Jadi Yesus ingatkan Petrus. Ya, itu satu peristiwa yang sangat apa? Sangat kontradiktif, di mana Yesus mengingat bahwa atau Yesus menunjukkan pengakuannya, inilah saya. Sementara Petrus menolak siapa dirinya. Judas juga melakukan hal yang sama. Baik, pemirsa sekalian, sebetulnya masih banyak yang mau kami sampaikan, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Poinnya yang mau saya katakan adalah peristiwa buku Markus ini atau bertolak belakang, satu di sini, kadang di sini, kadang di sini, menunjukkan bahwa dalam satu peristiwa, dalam satu kejadian ada saja peristiwa-peristiwa yang kontradiktif. Satu begini, satu baik, satu melakukan tidak baik. Tetapi hal yang menarik dari sini adalah Yesus Kristus sendiri merasakan bagaimana ngerinya keterpisahan. Dia sebut Aba. Memang di pelajaran yang mengatakan orang sana memanggil ayah kandung itu bukan Aba tapi Abi. Nah, Aba itu menunjukkan panggilan untuk orang yang kita tuakan, dan orang yang kita tuakan itu mempunyai hubungan yang sangat akrab. Jadi Yesus mengatakan ya Aba, ya Bapa. Itu mengindikasikan bahwa hubungannya dengan Bapaknya yang di sorga sangat akrab. Yesus melakukan hal yang baik, dia selalu berdoa, dia jaga hubungan baik dengan Bapaknya. Artinya kita pun harus melakukan hal yang sama. Terlebih pada saat kita akan masuk kepada hari-hari yang sangat menyusahkan itu. Kita perlu apa? Perlu dukungan, perlu hubungan dengan Bapa kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Tetap semangat.